Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinti Rahman dengan NIM 814211032. Di sini saya akan menjelaskan senyawa kimia yang ke-19, yaitu kalium. Senyawa kalium adalah kombinasi kimia antara unsur kalium dengan unsur atau gugus kimia lainnya. Contoh senyawa kalium meliputi kalium hidroksida atau KOH dan kalium klorida atau KCl. Senyawa ini terbentuk melalui reaksi kimia di mana atom kalium berikatan dengan atom unsur lainnya, membentuk struktur molekuler yang stabil. Senyawa kalium sering digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk industri, pertanian, dan bidang lainnya. Selanjutnya yaitu fase eksposisi dari senyawa kalium. Fase eksposisi terjadi saat kalium masuk ke dalam tubuh manusia melalui 3 jalur pemaparan. Yang pertama yaitu inhalasi. Partikel kalium dapat terhirup melalui udara yang terkontaminasi. Hal ini terjadi misalnya di tempat kerja atau area di mana kalium ada dalam bentuk serbuk atau aerosol. Yang kedua yaitu absorpsi dermal. Beberapa senyawa kalium dapat diserap melalui kulit. Kontak langsung dengan kulit terhadap senyawa kalium dalam bentuk tertentu dapat menyebabkan penyerapan ke dalam tubuh. Dan yang ketiga yaitu ingesti atau pencernaan. Jalur pemaparan yang paling umum adalah melalui makanan dan minuman. Konsumsi makanan yang mengandung kalium atau minuman yang mengandung kalium dapat menyebabkan masuknya kalium ke dalam tubuh manusia melalui sistem pencernaan. Selanjutnya yaitu fase toksikokinetik, yaitu melibatkan sejumlah proses dalam tubuh yang mempengaruhi perjalanan senyawa tersebut. Yang pertama yaitu penyerapan. Kalium dapat diserap melalui saluran pencernaan setelah dikonsumsi melalui makanan atau minuman. Tingkat penyerapan dapat bervariasi tergantung pada bentuk kimia dan kondisi tubuh. Yang kedua yaitu distribusi. Setelah diserap, kalium didistribusikan ke dalam cairan ekstraseluler dan intraseluler di seluruh tubuh. Keseimbangan kalium sangat diatur oleh berbagai sistem dalam tubuh, terutama oleh ginjal. Yang ketiga yaitu metabolisme. Kalium bukan hanya senyawa yang mengalami metabolisme dalam arti tradisional. Sebagian besar kalium yang masuk ke dalam tubuh cenderung dihilangkan melalui ginjal. Dan yang keempat yaitu eliminasi. Proses eliminasi kalium terutama melibatkan fungsi ginjal. Ginjal mengatur ekskresi kalium dalam urin untuk menjaga keseimbangan elektrolit yang tepat dalam tubuh. Beberapa kalium juga dapat dikeluarkan melalui keringat dan tinja. Fase yang terakhir yaitu fase toksodinamik. Fase toksodinamik mengacu pada studi tentang efek atau respons senyawa kimia di dalam tubuh manusia atau organisme. Fase toksodinamik senyawa kalium mencakup interaksi senyawa tersebut dengan sistem biologi dalam tubuh manusia. Kalium memiliki peran penting dalam keseimbangan elektrolit, terlibat dalam fungsi selular dan kontraksi otot. Toksodinamik kalium dapat mencakup efek terhadap aktivitas jantung, fungsi neuromuskuler, dan regulasi tekanan darah. Senyawa kalium memiliki peran penting dan fungsi normal tubuh dan kesehatan. Namun terlalu banyak atau terlalu sedikit kalium dapat berdampak negatif. Berikut adalah beberapa dampak senyawa kalium bagi kesehatan diri sendiri. Yang pertama itu fungsi otot dan saraf. Kalium sangat penting untuk kontraksi otot, termasuk otot jantung. Kekurangan kalium dapat menyebabkan kelemahan otot dan gangguan fungsi saraf. Yang kedua itu keseimbangan elektrolit. Kalium bekerja sama dengan sodium untuk menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Keseimbangan ini penting untuk fungsi selular yang normal dan transmisi impuls saraf. Dan yang ketiga itu darah atau tekanan darah. Kalium dapat mempengaruhi tekanan darah. Konsumsi yang cukup dapat membantu mengurangi tekanan darah tinggi. Namun terlalu banyak juga kalium dapat mempengaruhi tekanan darah dan menyebabkan masalah kesehatan. Dan yang terakhir yaitu hiperkalemia dan hipokalemia. Kadar kalium yang terlalu tinggi atau hiperkalemia atau terlalu rendah hipokalemia dapat menyebabkan masalah serius termasuk gangguan irama jantung, kelemahan otot, atau bahkan kegagalan organ.
Sekian penjelasan mengenai senyawa yang ke-19 yaitu kalium. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.